Dan pemirsa, untuk membahas masalah ini kita akan berbincang dengan narasumber pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat siang Prof. Melihat saat ini sebenarnya pemerintah Indonesia sudah memiliki sikap untuk membantu para pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh ini. Namun ternyata penolakan masih terjadi di tengah masyarakat. Nah, ini sebaiknya upaya apa yang dilakukan pemerintah, Prof? Ya, menurut saya pemerintah harusnya memindahkan mereka ke pulau terpencil yang tidak perlu bersentuhan dengan warga lokal. Ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, pemerintah melakukan ini tentu harus berkoordinasi dengan UNHCR. Pemerintah mengatakan bahwa pemerintah akan menerima sementara, tetapi jangan kemudian harus yang bersinggungan dengan di tempat yang bersinggungan dengan masyarakat lokal. Ini yang terjadi, ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai kemudian masyarakat, dalam hal ini mahasiswa yang kemarin kita lihat, itu main hakim sendiri, dan ini tidak akan baik gitu ya. Tapi kita juga harus paham bahwa ada kefrustrasian, kemarahan, kekecewaan kalau pemerintah pusat itu tidak segera turun tangan. Dan akhirnya yang disasar adalah para pendatang gelap dari Rohingya ini yang menurut saya harus segera diselesaikan. Demikian. Baik, rencananya memang akan dipindahkan ke Pulau Galang, tapi menurut Anda saat ini apa yang menjadi penyebab pemerintah hingga saat ini belum memindahkan para pengungsi Rohingya ini, Prof? Oh, jangan ke Pulau Galang menurut saya, karena Pulau Galang itu juga nanti dekat dengan Batam gitu ya, dan Batam ini kan sekarang sudah maju gitu ya. Jadi jangan kalau misalnya tahun 1979 memang Pulau Galang bisa lah digunakan, ya bisa digunakan. Tapi kalau misalnya sekarang, ya menurut saya harus ada pulau tertentu yang terpencil yang harus dilakukan. Jadi ambil contoh seperti di Bangladesh itu ada Cox's Bazar, itu juga terpencil yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Jangan seperti kayak sekarang ini di Indonesia kita buat rusun yang ada di Sidoarjo dan lain sebagainya yang bersentuhan dengan masyarakat. Sekali lagi, mereka ini masih statusnya adalah pendatang gelap ya, karena mereka tidak memenuhi prosedur yang diatur di dalam undang-undang keimigrasian. Bahwa mereka dianggap sebagai pengungsi itu kan kata-kata masyarakat untuk memudahkan penggunaan istilah. Tetapi kalau pengungsi menurut undang-undang Perpres 125 tahun 2016 dan menurut konvensi pengungsi itu ada terminologi khusus dan harus diverifikasi. Nah, UNHCR sampai hari ini masih belum melakukan melakukan verifikasi yang dimaksud. Jadi harusnya mereka ini dianggap sebagai pendatang gelap dan ditaruh di pulau yang terpencil. Memang ujungnya adalah mereka jadi tidak nyaman. Tetapi kalau mereka tidak nyaman memang karena sementara. Silakan kalau mereka mau kembali lagi atau mereka mau melanjutkan perjalanan mereka mungkin ke Australia dan lain sebagainya yang kebetulan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 ya, kita fasilitasi secara kemanusiaan, kita bantu ya, tapi serahkan segala sesuatunya ke UNHCR. Indonesia hanya membantu seperti itu. Nah, tapi kalau Indonesia membantu hingga saat ini gelombang dari pengungsi Rohingya terus berdatangan, Prof, dan menurut konvensi dari 1951 dan juga protokol 1967 sebenarnya Indonesia berhak untuk tidak menerima para pengungsi gelap ini. Lantas mengapa Indonesia sampai saat ini masih melebarkan tangannya untuk menerima para pengungsi ini dan sampai sekarang bahkan tidak ada tindakan lanjutannya, Prof? Oh tidak ya, kalau menurut saya sekarang ini karena sensitivitas publik dan kerepotan yang kita hadapi dalam menerima para pendatang gelap dari Rohingya, maka setahu saya operasi di laut sekarang sudah diintensifkan dan ditegakkan. Jadi mereka ya mungkin dikasih makan, dikasih hal-hal tertentu yang kemudian kita minta supaya silakan diteruskan saja perjalanan mereka. Mereka maunya kemana gitu ya. Yang pasti jangan sampai ke Indonesia. Mereka mau ke negara ketiga, kebetulan negara ketiga adalah Australia, silahkan saja, nggak ada masalah. Apalagi memang Australia itu negara yang sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Yang saya tidak inginkan adalah, dan masyarakat saya yakin, itu mereka yang ada di sini lalu difasilitasi
hidup lebih baik, katakanlah, lalu berkirim surat ke teman-temannya, ke kerabatnya, untuk ayo segera datang lagi. Orang Indonesia ini ramah kok, kita ini bisa diterima sama mereka. Nah, ini yang bahaya. Dan masyarakat mungkin di Aceh, mahasiswa, mereka sudah mengatakan, kita bukannya mau ramah, jangan sampai ramah itu kemudian diterjemahkan sebagai bodoh gitu ya. Sementara kita punya rakyat miskin yang jumlahnya juga besar begitu ya, kita harus menampung mereka-mereka ini ya, walaupun UNHCR akan mengatakan tidak akan ada sepeser pun APBN atau APBD yang akan digunakan, tetapi menurut saya untuk penalangan kan perlu juga harus disediakan uang dari pemerintah. Belum lagi kita harus menyediakan pulau lagi untuk mereka berada di situ supaya mereka bisa beristirahat untuk meneruskan perjalanan mereka ke negara yang dituju, yaitu Australia. Saya yakin sih Australia, nggak mungkin kalau Rohingya ini, etnis Rohingya ini bukan Australia yang akan dituju, mungkin juga di Selandia Baru ya, terserah lah, kira-kira seperti itu. Baik, nah tapi bagaimana tim pengamanan di sana ini menjamin bahwa para pengungsi Rohingya ini tidak keluar dari lokasi yang sudah disediakan, karena 2 pekan lalu Prof ada 12 orang pengungsi Rohingya ternyata ditemukan di Pekanbaru, dibawa oleh oknum orang yang mereka tidak kenal tapi dibawa keluar pengungsian untuk mungkin bisa mendapatkan hidup yang lebih layak. Menurut Anda seperti apa yang harus dilakukan pemerintah juga terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan hal-hal ini? Ya, pengalaman kita di 2015 ya, 180-an yang ada di penampungan akhirnya lari. Sekarang kita minta pertanggungjawaban aja ke UNHCR, gimana ceritanya kok bisa lari? Ya, nggak benar itu kayak begitu itu. Lalu kemudian misalnya mereka mempercayai ada orang yang membawa mereka keluar dari situ. Pertanyaan kita adalah, orang ini terlibat di TPPO atau tidak nih? Ya, tindak pidana penyelundupan orang. Saya yakin mereka ini diberi uang oleh para pendatang gelap ini supaya mereka bisa terintegrasi dengan masyarakat kita. Apalagi kalau misalnya sistem penerbitan KTP kita masih tidak tertib gitu ya, sehingga mereka-mereka ini bisa dapat nih KTP-KTP palsu dan lain sebagainya. Ini sudah dipikirkan belum oleh pemerintah pusat? Kalau saya minta pemerintah pusat segera turun, segera berbicara dengan UNHCR. Kalau perlu UNHCR tutup aja di Indonesia, supaya kita tidak kerepotan. Kita sudah 11.000 loh. Saat sekarang ini 11.000, tidak hanya dari Rohingya saja ya, tetapi juga dari berbagai negara, terutama dari Timur Tengah yang ada di Indonesia, 11.000. Dan satu orang itu bisa sampai 5 tahunan. Mereka akhirnya bisa diverifikasi sebagai pengungsi dan belum tentu diterima oleh negara ketiga. Nah kan kita harusnya marah seperti kayak begini ini. Jangan pemerintah pusat tenang-tenang saja. Saya minta misalnya Menko Polhukam harus turun. Saya minta Menteri Luar Negeri harus turun. Karena ini tanggung jawab mereka semua kalau di Indonesia ya. Jadi harus melakukan tindakan. Jangan sampai sekali lagi masyarakat kita harus main hakim sendiri. Ya. Masyarakat kita tidak salah. Tapi kalau misalnya pemerintah lambat, maka kalau misalnya masyarakat sudah main hakim sendiri, sebenarnya yang salah adalah pemerintah pusat. Baik. Kita harapkan semoga pemerintah segera untuk turun tangan langsung menghadapi para pengungsi gelap Rohingya ini. Terima kasih pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Prof.